Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang jurnal yang saya dapat yang berjudul IoT for Next Generation Racket Sport Training, di mana penelitian ini membahas tentang olahraga raket seperti tenis meja, bulu tangkis, squash, maupun olahraga lainnya yang menggunakan raket. Lanjut ke tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini ada semacam olahraga raket seperti bulu tangkis, tenis meja, dan squash adalah salah satu kegiatan olahraga rekreasi paling populer. Selain kebugaran fisik, pemain olahraga raket membutuhkan stamina aerobik, kelincahan, kekuatan, dan ketepatan secara bersamaan. Kerangka kerja IoT ini bertujuan untuk mengubah cara pelatihan olahraga raket dari yang didorong oleh pengalaman atau subjektif menjadi yang didorong oleh data atau objektif, dan dapat dengan mudah diperluas untuk menganalisis gerakan dan tingkat keterampilan pemain dalam olahraga raket. Mayoritas studi konvensional fokus pada penggunaan metode berbasis video untuk melacak tindakan dan kinerja atlet. Namun, metode berbasis video tersebut tidak digunakan dalam pelatihan sehari-hari karena keterbatasan seperti beban komputasi yang besar, peralatan yang mahal, dan kendala lingkungan. Dengan demikian, cara konvensional tidak dapat memberikan umpan balik yang tepat waktu kepada pemain. Sebagai gantinya, untuk menangkap gerakan dalam praktik sehari-hari di luar lab, para peneliti telah mengalihkan upaya mereka untuk mengenali aktivitas menggunakan sensor inersia yang dikenakan pada tubuh. Untuk pengaturan sistemnya sendiri, di sini para peneliti merinci solusi teknis secara lengkap dengan dikembangkan untuk membangun sistem pengenalan aksi bulu tangkis pintar berdasarkan komunikasi Bluetooth berdaya rendah dan teknologi cloud. Ini berisi bagian perangkat keras dan perangkat lunak serta lokasi penempatan sensor. Sistem ini terdiri dari simpul sensor, kamera berkecepatan tinggi, perangkat seluler, server cloud, dan laptop. Kami menggunakan sistem ini untuk mengumpulkan data gerak dari pemain bulu tangkis dan untuk mengenali berbagai aksi bulu tangkis. Prinsip kerja umum untuk sistem adalah bahwa data yang dikumpulkan oleh unit pengukuran inersia dikirim ke perangkat seluler melalui Bluetooth Low Energy atau yang biasa disebut BLE. Setelah ponsel menerima data, itu mengirimkan data mentah gerakan ke server jauh melalui teknologi cloud. Setelah mengumpulkan semua data, pengguna kemudian dapat melihat data pemain bulu tangkis dengan Wi-Fi client. Seperti gambar di samping, ini seperti kameranya. Ini alatnya dipasang di pergelangan tangan. Terus ada user client, cloud, serta smartphone yang bisa digunakan untuk mendapatkan data tersebut. Lanjut ke hardware-nya. Untuk hardware sistem menunjukkan desain IMU nirkabel. Ini terdiri dari mikroprosesor dengan modul komunikasi nirkabel, Bluetooth, chip sensor gerak MEMS dengan akselerometer 3 sumbu dan giroskop 3 sumbu, saklar on off, dan baterai sel. Baterainya ini berbentuk koin di dalam belakang papan sirkuit. DA14583 atau Dialog Semiconductor, Reading, United Kingdom, sepenuhnya mengintegrasikan transceiver, radio, dan prosesor baseband untuk Bluetooth Low Energy yang menghemat ruang untuk komunikasi dan pemrosesan. Untuk gambar yang A, ini merupakan chipnya dan dipasang di seperti alat jam itu dimasukkan di alatnya, sematkan di pergelangan tangan. Untuk hardware sistem lagi, di sini mempertimbangkan dua parameter utama saat memilih chip. Untuk model BLE, kami mengkonsumsi daya dan ukuran chip. Di sini memungkinkan sistem pintar Bluetooth
yang kecil dan hemat daya untuk berkomunikasi dengan sensor gerak dan mengirim data gerak ke perangkat seluler peripheral. Itu diprogram menggunakan dialog seperti MTI-0 series dari Exxon North America dan accelerometer nirkabel dari Noraxon. Namun, rentang sensor ini tidak cocok untuk aplikasi kita. Menurut hasil dari Wang et al., rentang sensor 16G sudah cukup untuk menganalisis semua aksi bulu tangkis. Karena itu, pendekatan bermain pengguna bervariasi. Kami memilih kamera Basler ACA 2000 165 UM yang mampu membekukan objek yang bergerak cepat di lingkungan pusat olahraga dalam ruangan serta memberikan definisi tinggi. Tabel menunjukkan kamera AC. Lanjut ke software interface untuk menerima dan visualisasikan data IMU yang dikumpulkan dari node peripheral atau PLA. Aplikasi seluler ini didasarkan pada kerangka untuk Internet of Things atau IoT. Ini adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman JavaScript. Perangkat lunak yang kami kembangkan dapat dibagi menjadi 3 modul: koneksi PLA, tampilan data sensor, dan cloud data sensor. Modul koneksi PLA didasarkan pada eVoting dan Cordova PLA plugin yang mengimplementasikan dugaan PLA untuk Android, iOS, dan Windows 8.1. Menunjukkan data sensor inersia dari pemain bulu tangkis ketika dia smash. Sistem ini mengadopsi metode berbasis cloud baru untuk menyimpan data yang diterima dari PLA ke server jarak jauh. Selain itu, metode ini juga mendukung pembangunan basis data aksi bulu tangkis berbasis cloud untuk pengguna peneliti lain. Dalam modul ini, plugin Cordova HTTP digunakan untuk mengenali fungsi penyimpanan cloud. Setelah proses pengumpulan berakhir, setiap pengguna dapat mencari data sensor dengan mengunjungi situs web yang ditunjukkan. Di gambar di samping ini merupakan contoh tampilan dari aplikasi tersebut. Lanjut ke metode penelitian. Di sini para peneliti melakukan percobaan di pusat olahraga Hu Fa Kuang di City University of Hong Kong. Di sini para peneliti merekrut 12 pemain bulu tangkis tangan kanan, termasuk 4 amatir, 4 sub-elit, dan 4 pemain bulu tangkis elit. Prosedur elemen eksperimental ditinjau dan disetujui oleh Komite Etika dari City University of Hong Kong, dan semua peserta memberikan persetujuan tertulis sebelum berpartisipasi. Pemain elit mewakili wilayah mereka dan telah bermain di kompetisi internasional lebih dari 10 kali. Untuk pemain sub-elit bermain di kompetisi lokal tetapi tidak memiliki pengalaman bermain di kompetisi internasional. Untuk yang amatir adalah pemula bulu tangkis yang belum pernah bermain dalam kompetisi. Di sini juga ada gambarnya. Untuk yang nomor 1 itu untuk teknik drops, yang kedua untuk smash, yang ketiga untuk clear. Ini untuk start posisinya, dan ini untuk target yang dituju. Lanjut lagi, untuk subjek tangan kanan menggunakan sensor yang dirancang di pergelangan tangan kanan. Saat melakukan pelatihan dasar bulu tangkis, konfigurasi nyaman dan tidak mengganggu. Setelah pemanasan 20 menit diawasi oleh pelatih profesional, setiap subjek tampil 20 kali berturut-turut smash lurus, untuk pendek drop, dan panjang clear, masing-masing seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Pelatih melayani kok ke posisi 1 untuk drop, posisi 2 untuk smash, dan posisi 3 untuk clear. Subjek melakukan tindakan pada posisi yang berbeda. Setiap subjek harus menekan shuttlecock ke tujuan di dalam setengah lapangan yang tepat. Jika tidak, kami tidak menganggapnya sebagai tindakan yang berhasil.
pada gambar di samping menunjukkan data mentah 6 sumbu yang disinkronkan dari pemain di tingkat berbeda. Contoh, data sensor direkam pada pergelangan tangan selama smash kecepatan A amatir, C sub elite, dan E elite, dan percepatan B amatir, D sub elite, dan F elite. Sangat penting untuk membedakan tingkat keterampilan. Ini bukan gambar yang hasil dari alatnya. Lanjut lagi, ini untuk 3 teknik yang digunakan. Ini untuk clear, drop, smash, merupakan plot data sensor mentah 3 teknik yang berbeda. Untuk alur pemrosesannya merupakan ada ini. Pertama, processing, segmentasi, fitur extraction, dimension reduction, klasifikasi. Baru itu akan action recognition, skill assessment, alur pemrosesan data untuk mengenali aktivitas bulu tangkis dan menilai tingkat keterampilan dari sensor tunggal yang dikenakan di pergelangan tangan. Di sini deskripsi subjeknya. Untuk yang pemain elite, usianya seperti ini, tingginya dan massa tubuh bisa dilihat pada layar. Untuk pemrosesan datanya, untuk yang badminton, yang pertama, badminton action recognition system. Setelah pengumpulan data, metode pemrosesan data pembelajaran mesin yang tipikal diimplementasikan dalam sistem pengenalan tindakan bulu tangkis dan penilaian keterampilan. Kerangka kerja ini mencakup pre-processing, segmentasi, ekstraksi fitur, pengurangan dimensi, dan klasifikasi. Setiap tahap dari kerangka kerja ini dapat diimplementasikan menggunakan berbagai metode. Untuk menunjukkan kinerja di bagian ini, di sini peneliti menggunakan klasifier support vector mesin atau yang biasa disingkat SVM. Dalam pre-processing data, titik data yang terkait dengan subjek yang gagal mengenai shuttlecock di dalam area target telah dihapus. Kami pertama kali memuat data mentah STIJ dari masing-masing subjek, kemudian kami menerapkan filter rata-rata bergerak 3 titik untuk mengurangi efek kebisingan dan mendapatkan S yang lebih jelas. TIJ sinyal, fitur statistik, dan morfologi di ekstraksi, dan setiap data XI sama dengan atau F1 sampai FM digabungkan menjadi metrik besar X. Segmentasi diproses secara otomatis dengan menemukan puncak sinyal. Metode berbasis jendela ini dapat diwujudkan pemrosesan data waktu nyata. Yang di pemrosesan data, Principal Component Analysis atau PCA. Komponen prinsip diidentifikasi untuk meringankan beban komputasi dan persyaratan bandwidth selama komunikasi dengan server cloud. Kami menggunakan PCA untuk memproses data sebelum klasifikasi karena PCA menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pengurangan dimensi nonlinear. 18 fitur yang diekstraksi dari data aksi bulu tangkis mentah dapat dinyatakan sebagai vektor, di mana F sama dengan F1, F2 sampai F18. Fitur-fitur baru ini adalah kombinasi linear dari fitur asli dan dapat dinyatakan sebagai Fn sama dengan Fn1, Fn2 sampai Fnm, di mana M mewakili dimensi yang akan dikurangi, seperti rumus yang di bawah, rumus 1 dan rumus 2, di mana sebuah IJ adalah nilai eigen dari metrik covariance. Karena kita memiliki satu simpul, dapat disederhanakan menjadi 2. Pemrosesan data untuk support vektor mesin atau SVM. Support vektor mesin adalah algoritma pembelajaran terawasi yang digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi biner seperti yang ditunjukkan oleh kondisi Mercer. SVM menunjukkan beberapa keunggulan berbeda seperti kemampuan generalisasi yang baik dan ketahanan dengan pilihan bebas parameter model dalam memproses
masalah dimensi dan linear yang tidak dapat dipisahkan lebih dari algoritma pembelajaran yang diawasi lainnya seperti naive Bayes dan linear discriminant analysis. Algoritma ini juga cocok untuk aplikasi kita karena ada beberapa persimpangan untuk clear dan smash. Aksi atau polanya serupa, itu terdiri dari masalah linear yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, fitur morfologis sebagai input untuk pengenalan dan klasifikasi tindakan bulu tangkis sebagaimana dirinci dalam tabel berikut. Fitur-fitur ini meliputi rata-rata dan varian dari 6 sumbu dan root mean square atau RMS dari 3 sumbu akselerasi, 2 akselerasi maksimum pada data sumbu X, dan akselerasi 3 sumbu dan data kecepatan sudut 3 sumbu. Kami menyusun aksi bulu tangkis, smash, clear, dan drop seperti gambar di samping ini. Untuk selanjutnya, lanjut di analisis data. Dalam penelitian ini, kami memiliki 3 label termasuk smash, clear, dan drops. Kami memilih strategi 1 lawan 1 di mana 3 SVM dibangun menggunakan data yang sesuai dari 2 kelas lainnya, dan kemudian skema pemungutan suara diterapkan. Ini adalah masalah klasifikasi biner yang diselesaikan oleh SVM. Diberikan set data pelatihan dengan rumus seperti ini, di mana X adalah metrik M dimensi, Y, I adalah label biner yang dimiliki oleh 1 atau min 1, N adalah jumlah total sampel, dan I adalah nomor sampel. Saat ini gagasan utama menggunakan SVM adalah memetakan set data pelatihan ke dalam ruang fitur berdimensi lebih tinggi dan kemudian mengklasifikasikan set data pelatihan dengan hyperplanes. Masalah yang ditemukan hyperplane margin maksimum MMH dapat dikonversi ke masalah optimasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Seperti rumus seperti ini, di mana adalah vektor normal dari pesawat terbang dan B adalah offset dari hyperplanes dari titik asal sepanjang vektor normal menurut Pangganda Langarian. Di bawah itu kurs Kunstuker KKT. Kondisi dapat dirumuskan ulang sebagai berikut, seperti rumus seperti ini. Untuk mewakili vektor yang mengganda Langarian pun turunan dari rumus keempat sehubungan dengan hasil yang didalami oleh sini rumus kelima. Dari rumus keempat sehubungan dengan B hasil dalam untuk yang rumus keenam. Kemudian setelah rumus kelima dan keenam diganti menjadi 4, peneliti mendapatkan masalah ganda Langarian yang disederhanakan seperti ini. Bisa dilihat ini rumus ke-7. Karena ada beberapa data yang tumpang tindih dari clear dan smash, tindakan yang berarti bahwa kasus di penelitian ini tidak dapat dipisahkan secara linear. Kami menambahkan variabel kendur dan konstanta penalti kesalahan C untuk menemukan trade-off antara margin yang besar dan penalti kesalahan. Mengikuti prosedur yang disebutkan di atas, kami memperoleh masalah ganda Langarian yang disederhanakan dalam kasus masalah yang dapat dipisahkan secara non-linear seperti ini, rumus ke-8. Dengan menggunakan algoritma sequential minimal optimization atau SMO, kita dapat memperoleh penggandaan Lagrange. Menurut rumus keempat, kita dapat menghitung final dan temukan hyperplanes. Pengoptimalan fungsi keputusan untuk klasifikasi adalah seperti ini, rumus ke-9. Untuk selanjutnya, di mana YI merujuk pada label kelas dari vektor dukungan, I dan B0 dilihat antara konstanta, dan X mengacu pada set pengujian sampel tindakan bulu tangkis yang labelnya Y, saya I.
Untuk menyelidiki pengaruh parameter pada kinerja klasifikasi, di sini peneliti secara acak memilih beberapa parameter untuk pengujian ditabulasikan dalam tabel. Pada tabel seperti ini. Lanjut, para peneliti membandingkan nilai C mulai dari 1 hingga 50.000, nilai gamma mulai dari 0,0001 hingga 0,01 dan beberapa jenis kernel yang berbeda. Di sini peneliti mencapai classifier terbaik ketika C sama dengan 1 dan ketika menggunakan fungsi kernel linear. Pada tabel di bawah ini menunjukkan hasil klasifikasi data saat menggunakan SVM setelah PCA atau SVM plus PCA. Untuk sistem penilaian keterampilan, mirip dengan analisis di atas. Di sini peneliti mengubah label dari tindakan yang berbeda ke tingkat keterampilan yang berbeda. Peneliti memberi label 3 tingkat berbeda, elit, subelit, dan amatir. Seperti yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya, tabel 8. Peneliti menggunakan 9 data subjek, 90 dataset dari masing-masing kelompok untuk pelatihan, dan sisanya 30 dataset dari 3 subjek berbeda dari masing-masing kelompok untuk menguji kinerja klasifikasi. Validasi silang 10 kali lipat digunakan lagi untuk menghindari masalah overfitting dan menemukan parameter terbaik dari klasifier SVM. Ini diulang 64 kali untuk memastikan bahwa semua kemungkinan kombinasi set penguji dengan 3 subjek dengan tingkat keterampilan berbeda mencakup tabel 8, 9, dan tabel 10. Menunjukkan hasil penilaian keterampilan dalam tindakan yang berbeda. Ini seperti tabel seperti ini. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, akurasi pengakuan pemain elit, subelit, dan amatir melalui menentukan stroke masing-masing 100%, 70%, dan 80%. Untuk penilaian keterampilan bersih stroke, seperti yang ditunjukkan pada tabel selanjutnya, presisi klasifikasi rata-rata ada 90,3% yang menunjukkan perbedaan yang jelas dalam kinerja yang antara amatir ke elit. Ini tabel yang dimaksud tadi, dan ini tabel selanjutnya. Sebaliknya, ketepatan klasifikasi tingkat keterampilan dari gerakan pergelangan tangan selama penurunan stroke sangat rendah, terutama untuk pemain subelit dan amatir, seperti yang ditunjukkan tabel di atas. Untuk perbandingan berbagai klasifikasi, untuk stroke recognition, di sini peneliti membandingkan K-Nearest-Next-Bord atau KNN, klasifikasi non-parametric, dan Naive Bayes untuk menentukan apakah SVM plus PCA adalah klasifier terbaik untuk data peneliti. Peneliti diuji berbeda kan nilai atau dari 1 hingga 11 untuk menemukan penaksir terbaik untuk data penelitian. Mencapai hasil model terbaik ketika K sama dengan 5 adalah hasil pengujian 2 algoritma lain menunjukkan bahwa efisiensi komputasi PCA plus SVM juga cukup akurat. Tabel seperti ini. Di tabel di atas membandingkan kinerja sistem penilaian keterampilan dengan cara yang sama. Hasil untuk smash dan clear hanya terdaftar karena akurasi rata-rata menilai tingkat keterampilan dalam drops sangat rendah. Sekali lagi, PCA plus SVM menunjukkan keuntungan dalam menangani masalah linear yang tidak dapat dipisahkan dibandingkan K-Nearest-Next-Bord dan Naive Bayes. Nah, ini untuk pembahasannya. Mengukur aktivitas olahraga sangat menarik karena memungkinkan pelatih untuk menilai kinerja atlet. Penelitian ini menyajikan sistem pengenalan tindakan bulu tangkis pintar yang terdiri dari teknologi Bluetooth Low Energy, unit pengukuran inersia, MEMS, teknologi cloud, dan algoritma pembelajaran mesin. Platform
lengkap untuk analisis data gerak aksi bulu tangkis mencakup 3 bagian sensor yang dapat dipakai aplikasi seluler, server cloud, data yang dikumpulkan oleh unit pengukuran inersia atau IMU, dikirim ke ponsel melalui Bluetooth Low Energy atau BLE. Setelah ponsel menerima data, ponsel akan mengirim data gerakan ke server jarak jauh dengan teknologi cloud. Setelah pengumpulan data, pengguna dapat menganalisis data pemain bulu tangkis ke server secara real time atau sesudahnya. Hasil yang menunjukkan bahwa sistem pintar peneliti dapat mengklasifikasikan setidaknya 3 pukulan bulu tangkis yang berbeda dengan akurasi rata-rata 97%. Sistem bisa secara otomatis menyediakan statistik data pemain bulu tangkis yang dapat membantu pelatih dan atlet untuk belajar tentang perubahan kondisi nyata selama pertandingan atau sesi pelatihan. Hasil klasifikasi sistem pengenalan aksi sangat mendukung asumsi bahwa gerakan pergelangan tangan sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Dan peneliti telah menunjukkan bahwa pukulan yang berbeda membutuhkan gerakan pergelangan tangan yang berbeda dalam eksekusi. Sedangkan untuk sistem penilaian keterampilan, sampel uji dari pemain elit diakui secara tepat menunjukkan bahwa para pemain elit memiliki gerakan yang khas dibandingkan dengan 2 kelompok lain dari pemain dalam semua pukulan. Dengan menggunakan sistem ini, kita dapat menyusun basis data gerakan aksi bulu tangkis dari pemain di berbagai tingkatan yang kemudian dapat digunakan oleh ilmuwan olahraga dan pelatih profesional untuk studi dan penelitian lebih lanjut. Untuk kesimpulan dan caranya, di sini analisis gerak merupakan faktor penting dalam membangun kesadaran diri atlet dalam bermain olahraga. Menggunakan sensor MEMS untuk menangkap dan gerak dapat membantu pemain bulu tangkis atau pemain olahraga raket lainnya meningkatkan keterampilan mereka, yang akan memainkan peran penting untuk pelatihan olahraga raket generasi berikutnya. Dengan kemajuan dalam sensor MEMS dan teknologi komunikasi nirkabel serta komunikasi awan, dimungkinkan untuk menggunakan perangkat penginderaan yang dapat dipakai untuk secara otomatis mengenali berbagai tindakan yang dapat memberikan statistik selama pertandingan, yang akan memungkinkan para atlet sendiri atau pelatih mereka untuk menilai kinerja mereka di waktu sebenarnya. Dalam penelitian ini, para peneliti menyelidiki beberapa fitur utama dalam mengkarakterisasi setiap segmen data, tingkat kinerja yang diwakili oleh data keterampilan. Dengan demikian diperkirakan oleh pengaplikasian SVM, KNN, dan NB. Perbandingan dan pengklasifikasian ini menunjukkan SVM mencapai akurasi tinggi dalam pengenalan stroke 97% dan dalam menilai level pemain dalam mengeksekusi bersih stroke 90,3%. Oleh karena itu, di sini peneliti membayangkan bahwa kerangka kerja IoT yang disajikan dalam penelitian ini akan memainkan peran penting dalam analisis olahraga, di mana tindakan pergelangan tangan adalah penting. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.